Saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Dalam setiap reaksi fusi di matahari dihasilkan sekitar 26,8 mega elektron volt dan 2 neutrino. Juga jika luminositas matahari adalah 3,86 kali 10 pangkat 26 watt, jumlah neutrino per detik yang menembus bumi yang memiliki radius 6378 km adalah, oke, eh, kita hitung dulu ya, neutrino itu yang diciptakan per detik berapa? Neutrino yang diciptakan per detik. Caranya gimana? Caranya ya kita bisa menghitungnya dengan delta N per delta T, itu tidak lain ya luminositas kan. 3,86 kali 10 pangkat 26 watt, kita bagi dengan energi yang diciptakan setiap reaksi fusi. Jadi setiap reaksi fusi itu menghasilkan 26,8 mega elektron volt. Kita jadiin dulu, jadikan joule ya. Jadi mega itu 10 pangkat 6. Kemudian kalau kita jadiin joule, dari elektron volt itu dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sedangkan setiap reaksi ini akan menghasilkan 2 neutrino ya. Jadi kita kalikan 2 neutrino. Ini joule ya satuannya. Maka akan dihasilkan, ini akan didapatkan sekitar, jadi matahari itu akan menghasilkan 1,8 kali 10 pangkat 38 neutrino per detik. Neutrino itu apa? Neutrino itu sebenarnya adalah partikel yang hampir tidak mempunyai massa, gitu ya. Jadi dia tercipta dari reaksi fusi ini. Jadi reaksi fusi itu selain mengubah hidrogen menjadi helium, dia juga akan menciptakan energi dalam bentuk sinar gamma. Kemudian juga akan menghasilkan neutrino. Neutrino ini adalah partikel yang tidak bermassa ya, hampir tidak bermassa, dan dia juga interaksinya sangat lemah. Jadi dia tercipta di matahari, dan karena tidak berinteraksi, dia langsung menembus matahari gitu. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalkan ini struktur matahari, reaksi fusi itu kan terjadi di pusat matahari. Nah, reaksi fusi ini menghasilkan energi dan juga menghasilkan neutrino. Nah, energinya itu dalam bentuk foton ya, dalam bentuk foton, dan fotonnya itu kalau kalau mau dipancarkan keluar, dia perlu menembus dari atmosfer ini. Dan waktunya itu bisa sangat lama, bisa bertahun-tahun ya. Bahkan bisa ribuan tahun mungkin. Fotonnya itu dari awal terciptanya sampai keluar gitu. Itu sangat lama gitu. Sedangkan kalau neutrino begitu tercipta, karena dia itu interaksinya sangat lemah, dia langsung keluar gitu. Neutrino. Makanya neutrino itu walaupun eh, dideteksi di bumi, dia juga akan sangat susah pendeteksiannya gitu. Dan salah satu detektor neutrino itu ya ada di Jepang. Orang Jepang itu memasang seperti kolam gitu ya, yang diletakkan di dalam gunung. Jadi eh, ada kolam gitu ya, ada kolam buat deteksi neutrino itu yang diletakkan di dalam gunung. Jadi ada gunung dibor, kemudian dibikin alat buat ngedeteksi neutrino. Gitu. Karena butuh benar-benar ini yang sensitif dan tidak ada gangguan dari noise dari luar gitu ya. Jadi dipasangnya di dalam gunung detektornya. Oke, lanjut ke soal ya. Nah, persoalannya itu sekarang kita akan menghitung berapa sih yang menembus bumi per detik gitu ya.
Jadi kalau kita gambarkan struktur sorry, dari matahari dan bumi ya, misalkan ini matahari, dia akan memancarkan neutrino ke segala arah, memancarkan segala arah matahari ya. Kemudian di sini ada bumi. Ini berkas-berkas neutrino yang menembus bumi ya. Oke. Nah, yang menembus bumi itu bukan menembus area setengah dari permukaan bola ya. Jadi ini kan bumi itu berbentuk bola. Tapi yang ditembus itu bukan setengahnya, bukan setengah dari area bola. Melainkan yang ditembus itu ya adalah cross sectionnya gitu ya. Atau apa namanya, cross section itu bahasa Indonesianya apa ya? Aku lupa juga. Tapi intinya yang ditembus itu adalah cross sectionnya gitu. Jadi ibaratnya kalau ada tembok gitu ya. Ini tembok misalkan, terus ada bola. Nah, kalau misalkan bola ini kita centerin gitu ya. Kita centering dengan cahaya ya. Maka praktis yang akan terbentuk di tembok itu adalah bayangan lingkaran. Jadi sebenarnya yang terserap oleh bola ini ya adalah area lingkaran gitu. Area lingkaran, bukan area setengah bola. Begitu juga untuk yang di bumi. Jadi kalau ini ada neutrino, maka yang diserap oleh yang menembus bumi itu menembus ukurannya ya ukuran cross section-nya ini. Jadi kalau kita menghitung berapa neutrino yang menembus bumi, ya kita bisa menghitungnya dengan analogi yang di ini ya, yang di materi fotometri yang pakai flux densitas, kita bisa menghitung jumlah neutron yang menembus bumi dengan cara dn per dt yang menembus bumi ya, kita simpulkan dengan n dot ini. Ini berarti jumlah neutron per detik yang dihasilkan matahari dibagi dengan jarak bumi matahari. Jarak bumi matahari itu berapa? 1 SA ya. 1 SA itu sekitar 149,6 kali 10 pangkat 9 meter. Kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan cross section-nya. Gitu. Ini cross section-nya, cross section. Cross section-nya itu ya tidak lain adalah area lingkaran yang nilainya pi kali r bumi kuadrat. 63780 kuadrat itu. Dan kalau kita hitung jumlah elektron yang menembus bumi itu ya, ntar aku masukin nilainya, sorry, 1,8 kali 10 pangkat 38 dibagi 4pi. Nah, ini didapatkan sekitar 8,17 kali 10 pangkat 28 neutrino per detik. Jadi jawaban yang paling dekat itu adalah yang C ya. Gitu. Gitu ya.